Hai teman-teman semua, di kesempatan kali ini kita akan berpetualang menjelajahi kehidupan di zaman purba. Kehidupan di zaman purba merujuk pada periode sejarah sebelum adanya catatan tertulis yang lengkap. Zaman purba dibagi menjadi beberapa periode yang berbeda, termasuk zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Kehidupan pada masa-masa ini sangat berbeda dengan kehidupan modern yang kita kenal saat ini. Berikut adalah beberapa informasi umum tentang kehidupan zaman purba. Kita mulai dari zaman batu. Zaman batu terbagi menjadi dua periode, yaitu Paleolitikum, zaman batu tua, dan Neolitikum, zaman batu baru. Pada periode Paleolitikum, manusia hidup sebagai pemburu, pengumpul, dan bergantung pada sumber daya alam untuk bertahan hidup. Mereka tinggal di gua-gua atau pondok sederhana, menggunakan peralatan dari batu, tulang, dan kayu. Pada periode Neolitikum, manusia mulai mengembangkan pertanian dan pemeliharaan hewan. Mereka membentuk permukiman tetap, mengolah tanah, dan membuat alat-alat batu yang lebih maju. Berikutnya di zaman perunggu. Zaman perunggu ditandai dengan penggunaan logam perunggu dalam pembuatan peralatan dan senjata. Periode ini meliputi perkembangan budaya dan peradaban yang lebih maju. Manusia pada masa ini sudah mengenal pertanian, peternakan, dan kerajinan logam. Perdagangan antara daerah-daerah juga mulai berkembang, sehingga membawa pengaruh budaya yang lebih luas. Selanjutnya masuk di zaman besi. Zaman besi ditandai dengan penggunaan logam besi yang lebih kuat dan tahan lama. Teknologi pengecoran besi ditemukan, dan ini membawa perubahan besar dalam pembuatan alat, senjata, dan benda-benda lainnya. Masyarakat pada zaman besi mungkin memiliki struktur politik yang lebih kompleks, dengan pembentukan kerajaan dan kota-kota yang lebih besar. Secara umum, kehidupan pada zaman purba sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitarnya. Manusia harus beradaptasi dengan kondisi alam yang keras dan belajar memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mereka bergantung pada pengetahuan dan keahlian dalam berburu, pengumpulan makanan, bertani, dan membuat alat-alat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Perkembangan sosial juga terjadi selama zaman purba, dengan masyarakat yang mulai membentuk struktur hierarkis, mengembangkan sistem pertukaran, dan praktikan kepercayaan dan ritual keagamaan. Walau tidak ada catatan tertulis bukti arkeologis seperti runtuhan permukiman, artefak, dan lukisan dinding memberikan wawasan tentang kehidupan dan budaya zaman purba. Penting juga untuk diingat bahwa informasi tentang kehidupan zaman purba masih terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan penelitian arkeologi. Pada zaman purba, makanan didapatkan melalui berburu, mengumpulkan tanaman liar, dan pada tahap berikutnya melalui pertanian dan peternakan. Pada zaman batu, manusia memburu binatang liar seperti mamut, bison, dan rusa serta mengumpulkan buah-buahan, kacang-kacangan, dan akar-akaran. Pada zaman perunggu dan besi, pertanian menjadi lebih umum dengan manusia menanam tanaman seperti gandum, jagung, dan padi, serta memelihara ternak seperti sapi, kambing, dan babi. Perumahan pada zaman purba bervariasi, bergantung pada periode dan keadaan geografisnya. Pada zaman batu, manusia tinggal di gua-gua yang alami atau menggunakan pondok sederhana yang terbuat dari kayu, kulit binatang, dan bahan alami lainnya.
Pada zaman perunggu dan besi, permukiman tetap mulai muncul dengan rumah-rumah yang terbuat dari bahan yang lebih tahan lama seperti tanah liat, batu, atau kayu. Meskipun catatan tertulis belum ada pada zaman purba, manusia purba telah meninggalkan jejak seni dan budaya mereka. Contohnya adalah lukisan dinding di gua-gua yang menggambarkan hewan-hewan dan adegan kehidupan sehari-hari. Ukiran pada alat-alat batu dan pembuatan patung-patung miniatur. Hal ini menunjukkan adanya ekspresi seni dan kehidupan budaya yang berkembang pada masa itu. Selama zaman purba, manusia terus mengembangkan alat-alat dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada awalnya, mereka menggunakan alat-alat batu yang sederhana seperti kapak tangan dan pisau. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengembangkan alat-alat yang lebih kompleks dan canggih seperti busur dan panah, peralatan pertanian, dan peralatan logam pada zaman perunggu dan besi. Meskipun pada zaman purba belum ada sistem perdagangan yang kompleks seperti sekarang, adanya hubungan antara komunitas manusia di berbagai wilayah telah terjadi. Barang-barang seperti obsidian, batu tajam, keramik, dan giok dapat ditemukan dalam situs arkeologi menunjukkan adanya perdagangan dan pertukaran budaya. Tentu saja, kehidupan pada zaman purba sangat berbeda dengan kehidupan modern yang kita kenal saat ini. Informasi tentang kehidupan di zaman purba yang berikutnya adalah tentang perkembangan bahasa. Bahasa adalah aspek penting dalam perkembangan manusia purba. Meskipun tidak ada catatan tertulis, para ahli bahasa dan antropolog percaya bahwa manusia purba menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi. Bahasa membantu mereka berkoordinasi dalam berburu, berbagi pengetahuan, dan membangun interaksi sosial. Berikutnya adalah tentang kepercayaan dan ritual. Manusia zaman purba memiliki kepercayaan dan praktik keagamaan. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan adanya tempat-tempat keagamaan seperti tempat persembahan, situs pemakaman, dan artefak keagamaan. Mereka mungkin memuja roh alam, menghormati nenek moyang, atau memiliki kepercayaan tentang kekuatan gaib dan supranatural. Selanjutnya tentang keterampilan dan pembagian kerja. Pada zaman purba, masyarakat mulai mengembangkan keterampilan dan pembagian kerja. Beberapa anggota masyarakat mungkin memiliki keahlian khusus dalam membuat alat-alat, memancing, berburu, atau bertani. Pembagian kerja ini membantu memperluas kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berikutnya adalah tentang struktur sosial. Meskipun mungkin tidak sekompleks struktur sosial yang kita kenal saat ini, manusia purba memiliki organisasi sosial mereka sendiri. Mereka mungkin hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk bertahan hidup. Beberapa bukti menunjukkan kemungkinan adanya kepemimpinan, peran gender yang terbagi, dan hierarki sosial dalam komunitas zaman purba. Selanjutnya adalah tentang kesehatan dan pengobatan. Kesehatan dan pengobatan pada zaman purba bergantung pada pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui trial error. Mereka mungkin menggunakan tanaman obat tradisional atau metode pengobatan alternatif lainnya untuk mengatasi penyakit atau cedera. Namun, kehidupan purba juga dipengaruhi oleh banyak penyakit menular dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan harapan hidup. Perlu diingat bahwa informasi tentang kehidupan zaman purba terus berkembang seiring penemuan baru dan penelitian yang lebih lanjut. Meskipun kita memiliki pemahaman dasar tentang kehidupan pada zaman purba, di masa itu masih ada banyak
yang harus dipelajari dan dipahami tentang peradaban manusia purba. Sekian video ini, semoga ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.